Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program Brownies, Obrolan Bisnis. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 18 Juli begitu dengan tema kita Mbak hari ini yaitu mengangkat warisan budaya perjalanan pengrajin sasirangan menuju sukses. Wow, dan pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya, owner dari PPS. Apa ya? tuh? Padang Panjang Sasirangan dan Batik. Okay. Luar biasa, apa kabar Ibu Ina? Selamat pagi, selamat datang di Brownies. Yang satu ini apakah kita perlu perkenalkan kembali? Oh, harus barangkali kita ada penonton baru ini gitu sudah ya. ngalahin kita soalnya terkenalnya. Ibu Selamat Afrida dari pagi. Pulut, selamat pagi. Oke, tidak lupa juga Mbak menyapa para pemirsa TV Tabalong mungkin yang sedang menyaksikan di YouTube kita juga di live streamingnya, di live streaming Facebook juga ataupun mungkin yang sedang standby di rumahnya masing-masing. Boleh disapa. Tema kita pagi hari ini cukup apa ya? Spekta banget karena mengangkat warisan budaya ya. Kita udah tahu dong ya, kalau misalkan kebanggaan kita semua adalah batik Sasirangan Tabalong. Dan kita langsung berjumpa dengan pakarnya ini ya. Jadi siapa tahu kalau misalkan ketemu kain Sasirangan, buatannya Ibu Ina nih. Aduh, sampai lepas. Oke, itu kebetulan kalau di sini Mbak ya apa tuh produknya langsung di endorse nih. Langsung kita kenalan nih sama Bu Ina. Bu Ina, awal mula Bu Ina merasa tertarik untuk menjadi pengrajin bahkan sudah menjadi pengusaha batik Sasirangan Tabalong ini gimana nih Bu? Boleh diceritain dong? Boleh. Jadi di 2014 kan Ulun pindah ke Tanjung nih, Tabalong. Jadi kan sering melihat orang-orang tuh pakai kain Sasirangan gitu kan, warnanya bagus-bagus, motifnya juga bagus gitu kan. Terpikirnya gimana nih cara buatnya kok kayaknya unik, karena saya sendiri kan bukan orang asli Banjar ya. Jadi saya asli perantau. Jadi dari Sumatera di Palembang. Cuman Palembang kan memang ada kain juga, kain khasnya kan jumputan namanya. Jadi cuman sistemnya diiket-iket. Kalau Sasirangan tuh kan lebih unik dari jumputan kan. Jadi pengen tahu dari situ awal mulanya gitu kan. Terus cari-cari siapa sih yang bisa mau ngajarin gitu kan dengan yang gratis. Karena kan kalau berbayar kan lumayan mahal dan juga mungkin nggak tahu juga kemana. Nah, alhamdulillahnya ketemu sama bisa dibilang gurunya Sasirangan lah untuk di Tabalong itu. Akhirnya belajar dengan beliau gratis, memang dikasih bahan, diajarin sampai bisa sama beliau. Itu awalnya 2014-15an lah. 2014 merantau ke sini lalu timbul kecintaan terhadap batik. Pengen tahu dan pengen bisa gitu kan. Luar biasa banget ya. Ini sangat sulit loh Bu. Karena kalau misalkan saya lihat ya dari motifnya sendiri tuh beragam. Kadang apa ya, kita ini bingung ya Bu Afrida ya gitu, maksudnya saking banyaknya gitu. Cuman memang ada keunikan dari batik Tabalong tuh ada ciri khasnya ya, harus ada beberapa ornamen. Kalau batik Tabalong itu kan tidak bisa dikatakan kain Sasirangan ya. Jadi kalau kain Sasirangan itu kan adalah kain khasnya Kalimantan Selatan gitu kan, dengan cara dijelujur untuk menimbulkan motif itu dengan cara dijelujur gitu kan. Nah, sedangkan Kalimantan Selatan itu kan ada 13 kabupaten kota kan, yang sama-sama Sasirangan semua, paling tinggal beda motifnya aja, dia mengangkat kearifan lokal di tiap-tiap kabupaten ya kan. Nah, Tabalong awalnya kan kainnya juga Sasirangan juga, tapi kesininya Bapak Bupati kita punya perbub gitu kan untuk membuat batik Tabalong itu. Di 2000 berapa ya mulai ada batik Tabalong, tapi yang mulai diwajibkan pakai itu kan 3 tahun ke depan ke belakang. 3 tahun ke belakang itu baru batik Tabalong. Jadi kalau yang ini kan batik Tabalong, cuman awalnya Ulun adalah pengrajin Sasirangan. Ibunya juga berinovasi kembali Bu ya. Sampai akhirnya menciptakan batik Tabalong. Saya baru tahu loh Bu Afrida kalau ternyata Sasirangan dan batik itu berbeda. Beda. Sama-sama. Beda. Cuman memang apakah dikolabkan gitu? Tetap ada ornamen dari Sasirangannya sendiri di dalam batik Tabalong atau full batik?
Kalau batik Tabalong itu kan di dalam satu kain batik Tabalong tuh dia harus mengandung 3 motif atau 3 unsur. Jadi langsatnya harus ada karena itu adalah kearifan lokal Tabalong, khasnya Tabalong gitu kan. Harus ada motif sasirangannya yaitu gigi haruan. Terus ketiganya harus ada motif Dayaknya. Jadi 3 pakem ini tidak boleh tinggal di dalam satu kain batik Tabalong. Baru dikatakan batik Tabalong karena harus ada 3 itu. Selebihnya tinggal kreasi masing-masing di tiap-tiap pengrajin mau ditambah floranya kah, faunanya kah atau apalah gitu. Gitu. Aku membayangkan ini orang-orang yang membuat batik ini imajinasinya sangat tinggi ya Bu ya, sangat di atasnya pintar, cerdas. Lebih lagi ya. Karena imajinasinya kan bermain, Harus main. dari warna, dari motif juga ya. Ini luar biasa. Ini yang bikin menarik, Jana. Kenapa tuh? Dari tadi kamu belum ngomong. Kenapa tuh? Aku udah mancing. Enggak, dari awal ini sesuatu yang menarik adalah mencari tahu bagaimana cara belajar dengan gratis. Nah, ini sangat bisa ketemu gitu banget. Itu saking cintanya gitu kan. Alhamdulillah hoki ya nih. Alhamdulillah hoki udah dipatah ya. Ya, kebetulan suami jadi guru pertama ulun belajar sasiran itu namanya Bu Juraida. Bu Juraida memang sidin yang pertama kali kayaknya ya untuk bergerak di sasirangan di Tabalong ya Bu ya. Senior lah. Iya. Terus kebetulan suami Bu Juraida itu teman suami ulun gitu. Nah, jadi pas main, oh kok banyak kain sasirangan di rumah sidin gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya di situ akhirnya janji untuk belajar sasirangan tuh dari situ. Luar biasa sekali. Takjub Mbak. Iya, amazing. Aku selalu amazing dengan Kalimantan, dengan budayanya, dengan batiknya. Itu benar-benar apa ya, kayak ada kebanggaan sendiri loh Bu, kayak keren gitu. Keren, apalagi kalau melihat tarian-tariannya, wah itu udah. Sama ada 2 perantau di sini. Tapi mohon maaf, kita KTP sudah Tanjung Tabalong ya. Iya dong. Dari begitu pindah langsung langsung KTP Tabalong kita ya. Oke, Bu, tadi kan katanya dari 2014 baru merantau ke Tabalong. Terus untuk usahanya sendiri dari kalau 2000 berapa usaha gitu? yang benar-benar usaha. Nah, setelah dapat pelatihan gratis itu kami dapat pelatihan yang benar-benar mendatangkan mentornya itu di 2019. Jadi Bu Juraida menganjurkan ayo buat kelompok ibu-ibu aja daripada sore-sore ngerumpi atau ngegibain kan nggak bermanfaat gitu ya. Jadi buat kelompok aja. Ibu-ibu udah sering kan ibu-ibu. Iya, mohon maaf untuk ibu-ibu yang tersinggung. Nah, dari situ Bu Juraida ayo buat kelompok ibu-ibu minimal 20 orang, nanti kita buat proposal ke perusahaan-perusahaan jadi biar jadi mitranya perusahaan. Nah, dari situ kita mengajukan proposal, alhamdulillah di ACC di perusahaan PT SIS. Jadi kelompok kami itu adalah UMKM binaan CSR PT Sabta Indra Sejati. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan iya, sekarang sampai ya. dengan sekarang. Dari 2019 ya. Berarti itu bentuknya kelompok ya Bu? Iya, kelompok. Oke, dari awalnya yang bermitra dengan perusahaan, kira-kira dari Plot sendiri Bu, kapan? Apakah sudah bergabung sebelumnya? Sesudahnya Bu ya, 2019. Begitu Plot ada di Tabalong ya, Ya, kita sudah, tapi langsung sebelumnya bermitra beliau dengan sudah mitra dengan dinas ya, sudah bermitra dengan dinas. Duluan dengan Iya, kalau Seridak. Plot kan berdirinya di akhir 2021 berdirinya, tapi kan mulai kita aktif pelayanan 2022 tuh. Nah, teman-teman yang memang sudah yang sudah terdata di dinas, mungkin salah satunya beliau saat 2019 itu kayaknya udah, karena Ibu Juraida juga salah satu mitra dinas dulu itu. Nah, jadi kemungkinan sudah masuk ini. Langsung datanya mungkin ke ini langsung Bu ya, karena kemarin kita karena para termasuk yang agak lama beliau, karena di tahun 2019 kan kalau yang arah-arah ke 2000 ke atas biasanya yang masih banyak yang tidak terjamah kalau di data di dinas biasanya. Ini berarti dari awal sudah masuk ada ke dinas, lalu berjumpa dengan Plot, otomatis kan dari bisnisnya, dari lain-lainnya juga mengalami upgrade ya. Banyak maksudnya tuh banyak sekali pencapaian nih. Boleh diceritain dong Bu, apa aja nih Bu ketika berjumpa dengan Plot, lalu digandeng sama perusahaan juga, masuk ke dinas juga, ini luar biasa. Udah Paket komplit, iya paket komplit gitu. Bagaimana dampak atau efeknya sendiri terhadap bisnis dari batik Ibu nih?
kalau kita jadi pengusaha itu kan harus apa ya, selalu up to date gitu ya, mengikuti perkembangan zaman lah. Kalau kemarin sebelum ada bermitra dengan Plut, mungkin kita usahanya cuman offline aja gitu kan, titip produk di sentra oleh-oleh atau punya galeri gitu kan. Ketika di Plut kan diajarkan digital marketing, foto produk gitu kan. Jadi gimana caranya foto produknya harus oke dulu, eye catching, baru kan otomatis berdampak ke digital marketing kan. Gitu sih. Berarti dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Wah, ini luar biasa banget. Lumayan Udah lama ya. lama lah ya, udah lumayan lama ya. Kalau misalkan kita lihat juga teman-teman di sini, ibu ini menjual batik yang saya bilang premium ya, ini ya, karena bahannya ini beda. Jadi pertama kali saya melihat Dan bener, Bu, memegang. eye catchy benar. Jadi langsung tertarik gitu, maksudnya karena apa ya, kayak jarang ada di pasaran ya Bu ya, bener ya Bu Afrida, setuju gak dengan Ya, saya? dengan harga segitu Iya kan? memang beda. Beda ya, maksudnya dari bahan loh ya. Iya, bisa disentuh lah ya, maksudnya berbeda gitu kan maksudnya tuh. Tapi ternyata ibu juga menyediakan bahan yang juga Standar ada iya, juga iya. ya Bu ya di situ ya. Berbagai pertimbangannya ini, apakah memang target marketingnya untuk semua kalangan? Iya, tidak kalangan ini tertentu ini saja. nanti relate ke Bu Afrida ya kita ya ngomongnya ya. Akan bergeser nanti atau memang targetnya memang hanya untuk yang kelas premium saja nih Bu? Iya. Jadi memang satu motif itu kita buat yaitu berkelas gitu ya. Yang premium mungkin untuk menengah ke atas karena harganya kan lumayan tinggi. Yang standar, terus di bawah ini juga ada. Jadi dengan harga yang bervariasi kan orang bisa menyesuaikan, oh saya punya duit sekian, oh berarti yang ini nih yang bisa saya beli gitu kan. Jangan sampai kita cuma siapin yang premium aja terus orang yang mau beli nggak punya akhirnya nggak bisa beli kan. Itu sih kalau cocok. awalnya pikirannya begitu sih. Digeser silakan Jana, digeser. Ibu sudah menentukan kayak Iya, apa ya? Bagaimana Ibu dari sebagai konsultan Put begitu Bu untuk produk-produk seperti batik dan lain-lain, apakah di Put sendiri memang lumayan banyak juga atau bagaimana Bu? Kalau untuk mitra Plut untuk batik Tabalong, sebenarnya kalau pengrajin di data dinas itu ada sekitar 11 orang pengrajin yang terdata. Itu yang terdata, belum yang nggak terdata ya, yang terdata di dinas. Kalau untuk yang bermitra dengan Plut mungkin masih separohnya, masih mungkin, tapi mungkin apakah sesuai data ya? Kadang kan kadang data mungkin ada yang kadang dia sudah dengan dinas, dikiranya ke Plut itu sudah masuk gitu loh datanya kayak di ini, padahal enggak. Kalau masuk ke Plut itu dia memang harus datang ke Plut bahasanya. Nah, jadi dengan bermitra dengan Plut itu terupdate data aja sebenarnya. Jadi data itu Tidak otomatis berarti Bu? tidak otomatis memang. Tidak otomatis. Informasi baru ya Mbak yang bisa kita benar ya. Jadi teman-teman yang mungkin ini kenapa? Karena memang di sana database kami lebih lengkap. Yang pertama, pendataannya memang dari awal. Artinya dari awal itu database sebagai UMKM itu dari A sampai Z lah bahasanya, dari data alamat sampai mungkin biasanya kami foto juga ada. Foto si pelaku tempat usahanya gitu. Tapi belum tentu tergabung di Plut atau memang yang di semuanya? dinas. Oh, yang di dinas. Ya, kemungkinan kalau dia terdata di dinas tidak datang ke Plut, kemungkinan tidak terdata di Plut. Karena kami menyanding data bukan biasanya yang data yang lebih valid lah bahasanya, yang sering dipakai itu data Plut, karena data kami yang lebih update. lebih update aja. Karena kan misalnya dia memang 2019 Ibu aktif sebagai UKM, ternyata kesininya 2021 sudah tidak produktif ya, artinya mungkin keluar kota kah. Nah ini kan di dinas kemungkinan, tapi mungkin ada, cuma maksudnya secara di Plut kami bisa mengupdate kan, oh ini orangnya sudah keluar kota nih. Kami lebih update di situ aja sebenarnya, perbedaannya cuma di situ. Iya, karena memang ada evaluasinya juga ya dari Ya, Plut setiap ya. tahun ya. Ada setiap tahun, maksudnya itu jadi bisa mengetahui mana yang masih aktif, Ya, mana yang aktif, mana yang setengah aktif, mana yang memang sudah tidak aktif lagi. Oh, itu sampai 3 saja Ya. ya. sampai 3 Sampai 3. ketentuan. Ini saking dekatnya Plut dengan para UMKM ya, berarti ya tetap dievaluasi. Maunya seperti itu, karena memang kan yang namanya pendampingan ataupun mungkin monitoring itu kan memang harusnya berkelanjutan. Iya, betul. Harusnya gitu. Jadi memang, tapi nanti mungkin kan memang beberapa kendala kami ketika data mitra kami sudah hampir sekitar 700 orang, itu memang tidak semua bisa dalam 1 tahun kan. Jadi memang bukan pendataan, jadi kunjungan atau monitoring kami itu memang berjadwal jatuhnya.
Ada berapa banyak UMKM di Pluit? Tunggu jawabannya di segmen kedua, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Sahibul hikayah batu tulisan urang bahari. Putri Mayang Sari Pangarang, Putri Mayang Sari Pangarang, anak raja Matahabang, anak raja Matahabang. Jika you tangi lahir wan bagana, jika you tangi lahir wan bagana, maka kalu mirah dalima, baka kalung mirah dalima. Bunga sangkar sidin rupanya, panjang banar sidin rambutnya, yang disayangi lawan batua, ibu kayang mati bakar ramah. Dibariakan lawan abahnya, dibariakan lawan abahnya, membayar baligasan uria, membayar baligasan uria, uria mapasi di kalanya, uria mapasi. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies. Oke, balik lagi di Brownies Obrolan Bisnis. Sempat terjeda tadi berbicara tentang ada berapa banyak UMKM yang telah bergabung di Pluit ya. Bu Aprida silahkan jawab. Keseluruhan? Keseluruhan. Boleh. Sekitar sekarang data kami ada sekitar 700 orang. Oh, 700 UMKM. Secara data ya, secara data Oke. yang tergabung di dalam grup, artinya grup itu berarti dia yang 100% kemungkinan aktif. Itu Aha. sekitar 400. Mhm. Dari 400 itu lagi biasanya itu yang kami data atau monitoring hampir setiap ininya kami monitoring. Itu yang lebih sering Lebih kami, sering ya, aktif pokoknya lebih karena aktif. kalau misalnya untuk pelatihan atau apa biasanya memang di grup kami infokan. Berarti untuk para pengrajin UMKM dari Untuk- batik dan sasirangan ini Juga ada, cuma mungkin sekitar kalau mungkin ada 11 orang paling sekitar 8 apa 7 Yang aktif yang ya? ada di Pluit yang sudah gabung. bermitra dengan Oh, Pluit. yang sudah masih bermitra ada dengan beberapa Pluit. yang mungkin masih belum bergabung lah. Iya, bergabung. ada 7 Jana berarti. Sekitar 5 kalau nggak 5 7 kalau nggak 6 7 lah sekitar segitulah. Lebih daripada separohnya sih sudah. Kita ke Mbak Ina ya. Oke. Mbak Ina, Siap. dari tadi yang sudah dibincangkan katanya untuk UMKM ini mungkin yang sudah bermitra dengan Pluit sendiri, menurut Mbak Ina sebagai salah satu mitra Pluit juga menyikapi hal tersebut bagaimana Mbak Ina? Apakah dijadikan saingan mungkin atau malah dijadikan motivasi juga boleh? Kalau dari ulun pribadi sih tidak menganggap mereka sebagai kompetitor ya, tapi malah mitra. Jadi ketika kita berproduksi misalnya kurang warna, kurang apa, jadi dengan adanya teman-teman kan bisa minta bagi sama mereka gitu kan. Jadi kalau kita mengharapkan kiriman dari jauh kan butuh waktu lama tuh. Dengan adanya komunikasi yang baik,
kita tidak menganggap mereka sebagai kompetitor kan, kita mau pinjem produk atau apa kan jadi nyaman. Pinjem gitu kan, pinjem dong gitu, nanti kalau barang ulun nyampe ulun kembalikan. Selama ini sih gitu sih sama karena bagaimanapun juga tiap-tiap pengrajin itu nggak bisa sama sih produknya, pasti punya ciri khas masing-masing karena kan imajinasi seni orang kan beda-beda kan. Benar, menarik banget ya, beda-beda. Ini dari informasi yang kita dapat juga ini katanya Bu Ina itu menjadi langganan dari para dinas untuk penyediaan seragam batik gitu. Kalau langganan dinas sih belum lah ya, cuman ada beberapa. Belum. Coba untuk semua dinas yang ada di Kabupaten Tabalong silahkan hubungi ke Padang Panjang Sasirangan dan Batik untuk penyediaan batik Anda. Ibu siap menjadi endorse. Iya, terima kasih udah di promosi. Kalau jadi langganan dinas sih belum lah, cuman ada beberapa instansi alhamdulillah sudah pesen ke Padang Panjang Sasirangan kayak tahun 2023 kemarin pas hari jadi, alhamdulillah lumayan banyak lah pesanan, malah dari desa-desa. Jadi kebetulan kemarin direferensikan sama Bapak Kabid di apa ya, dinas apa sih yang desa itu, Ya, desa-desa. nah itu kan alhamdulillah di promosikan sama mereka kalau mau pesen hari jadi, kain hari jadi ke Padang Panjang Sasirangan aja. Alhamdulillah lumayan rezekinya banyak lah, alhamdulillah. 2023 mudah-mudahan di 2024 ini lebih dari yang 2023. Itu sudah ada bocoran Ibu, ini karena mendekati hari jadi kita sudah mulai di pertengahan tahun gitu ya. Apakah sudah ada kabar-kabar menggembirakan untuk para pengrajin batik dan sasirangan di Kabupaten Tabalong? Belum ada, ini baru mau sounding-sounding dulu. Iya. Kita akan tunggu kelanjutannya ya. Bu Ina, ini untuk tadi kan katanya sudah ada mungkin instansi-instansi yang ke Padang Panjang Sasirangan, mungkin bisa dijelaskan Bu biar mungkin ada instansi lain yang tertarik begitu ya, keunggulan dari produk Bu Ina sendiri. Kalau dari ulun itu kan bisa nggak ada minimal order gitu, berapapun order kita layani. Terus kemudian kalau seandainya dinas itu punya motif sendiri, kalaupun ulun belum punya cantingnya, ulun usahakan, kan ini modelnya dicap ya, ada canting-canting gitu kan, kami akan usahakan capnya itu, tapi otomatis ada hitungannya lah kalau capnya belum punya gitu kan. Kalaupun seandainya belum punya desain atau motif, kami ada stok nih desain-desain. Seandainya kami mau pesen dong tapi yang belum pernah beredar nih motif-motifnya. Jadi kita punya stok itu sih. Jadi mungkin dinas A nggak mau sama dengan dinas B gitu kan. Walaupun warnanya beda cuman nggak mau. Nah itu sih kalau dari ulun. Iya. By request sesuai dengan sesuai orderan ya sesuai berarti ya. pesanan. Pesanan di harga juga menyesuaikan Harga ya Ibu menyesuaikan. ya. Kalau misalkan mau lebih keren gitu ya dengan kreasinya sendiri, ya mohon maaf bayarannya lebih oke. Pastinya ya. Pasti ada rupa ada harga lah. Kita akan masuk ke harga nih Bu Ina ya. Bu Aprida kita akan blow up harga dari Sasirangan. Ntar dulu sebentar dulu. Bu Aprida sudah memiliki produk Sasirangan dari Padang Panjang Sasirangan dan Jangan Batik. ditanya. Ini loh pembeli rutin ya. Setiap Customer loyal berarti setiap ya. ada motif baru si Din yang menduluin. Pokoknya tes Ibu harus produk duluan. berarti ya, luar biasa. Termasuk yang sekarang dipakai. Iya, saya juga ini menggunakan produk dari Sasirangan Padang Panjang ya. Boleh Mbak mungkin dari harganya tadi kan katanya ada beberapa kelas ada begitu beberapa ya. kelas. Kalau yang kain katun sutra bisa dibilang yang premium ya. Itu tergantung motif dan warna juga karena semakin banyak motif kan otomatis banyak juga menggunakan bahan baku. Iya, betul. Warna jadi antara ring 400 sampai 450 yang katun sutra. Kalau katun satin di bawahnya itu berarti sekitar 250 sampai 300. Itu per Per berapa meter? lembar, Per lembar itu berapa per meter? lembar itu 200 senti, 2 2 meter, meter ya. 2 meter ya. senti, ya. Itu cukup untuk satu buah Satu baju. baju kemeja tangan panjang kalau yang laki-laki. Jadi kalau misalkan perempuan ini biasanya lebih banyak ya, karena suka pengen pakai Pakai roknya rok. juga. Nah itu kalau gitu pakai ya. rok harus 2 lembar. Harus 2 lembar ya. Tapi memang bener loh, bagus banget. Bagus ya. Para pemirsa tidak bisa merasakan kelembutannya. Iya, kalau ingin merasakan kelembutannya silahkan datang ke Padang Panjang Iya, Sasirangan. dipesan pasti ya Bu ya, dipesan. Ada Instagram mungkin Ibu? Ada Instagram Padang Panjang
Sasirangan. Padang Panjang _ Sasirangan, bisa langsung dikepoin di situ. Iya, atau datang langsung ke datang langsung, galeri kayaknya bisa. lebih enak ya, datang langsung ke Boleh, galeri ya. karena akan lebih memanjakan Iya, mata, Bu ya. terus bisa Mana desainnya gitu kan. bisa sekalian apa motifnya itu kan bisa saling ini kan sharingnya gitu. Oh, Oke, selain di galeri di rumah produksi, di tempat lain mungkin Bu, apakah Di ada juga? pusat Pokta, di pusat oleh Tabalong ada, di toko Sarleta. Sarleta itu di rumah BUMN BNI di Sulingan, terus di Sultan juga ada. Ada Jadi, juga, di ya. toko oleh-oleh yang ada di Tabalong lah. Oke, Bu Afrida nih, sebelum kita mengakhiri brownies kita pada pagi hari ini. Aduh, jadi sedih. Dari pandangan Bu Afrida sendiri sebagai mitra dari para UMKM, sebagai konsultan dari Pulut sendiri menanggapi bahwa berharap juga gitu ya, mungkin ya sekarang kan ada sekitar yang aktif kurang lebih 7 lah ya, 7 dari UMKM. Apakah yang bermitra dengan Iya. kalau aktif sih kayaknya aktif semua. apakah sih, pengrajin. ada atau misalkan apakah ada sesuatu yang bisa meningkatkan minat dari para UMKM untuk memperbanyak atau memperluas untuk menjadi pengrajin dan UMKM dari batik Dari atau batik. gimana nih, Bu? Sebenarnya mungkin kalau untuk sasirangan mungkin banyak Mbak. Kalau untuk sasirangan, karena kemarin pendataan terakhir itu sampai ke Harwa itu ada pengrajin. Ada juga. Cuma itu masih dalam bentuk sasirangan. Nah, sedangkan batik ini kan sebenarnya teknik. Ada teknik yang beda dengan sasirangan kan sebenarnya. Ya memang ini perlu imajinasi si pelaku, artinya si pengrajin. Makanya kalau untuk mungkin batik lah, kalau sasirangan mungkin lebih umum karena memang kita sudah biasa kan sasirangan. Kalau batik Tabalong kayaknya memang untuk imajinasi motif, terus lagi ya jatuhnya ke imajinasi motif sih sebenarnya, motif yang dihasilkan masing-masing si pelaku ini harusnya punya ciri khas, Ciri khasnya ya, sendiri. harusnya. Nah, bagi yang mungkin berminat ini otomatis memang kan harus belajar dulu. Ini kan bukan ilmu yang bahasanya Mudah ya. hubungan ya itu, jadi memang harus belajar yang pastinya, harus belajar, dan ini kayaknya punya potensi besar sebenarnya untuk kedepannya. Betul. Gitu. Karena apalagi kalau misalnya nanti kan ada PT kita mungkin ya mewajibkan semua instansi, mau swasta mau ini mewajibkan, wajib hukumnya berarti kan pasti harus semua. Walaupun kita tidak meninggalkan yang lain, mungkin kalau Indonesia seluruhnya batik gitu kan. Iya, Nanti betul. kalau sekalsel nanti sasirangan. Tapi untuk Kabupaten Tabalong sendiri kita sudah punya ciri khas nih. Nah, kalau tidak kita sebagai warga Tabalong siapa gitu. Betul. Jadi paling tidak yang sementara ada sekitar 11 pengrajin yang terdata, paling tidak mereka punya income dari beberapa pesanan teman-teman kan. Kalau misalnya teman-teman, walaupun mungkin nanti kan ada ya, kalau secara harga wajar kalau menurut turun, karena gini, kalau dibandingkan dengan mungkin meteran jauh bedanya. Cuma kalau nanti kita berpikir ke depannya, ini salah satu identitas bahasanya kan, itu tidak ternilai sebenarnya harganya. betul, gitu. betul, Dengan harga segitu ya, kalau pribadi menurut turun dengan harga segitu sih Worth it masih- banget iya, gitu ya. Masih dia dari bahan, dari motif, berapa jam pengerjaan kan kita nggak tahu itu. Nah, dengan cara kita menghargai saja kan sebenarnya sudah membantu mereka. Melestarikan kebudayaan, warisan budaya ini luar biasa sekali ya. Dan kadang juga kita memiliki kebanggaan tersendiri ketika menggunakan batik itu. batik Contoh apalagi aja kalau ulun Tabalong ke ya. Banjar sekarang kalau untuk pelatihan atau acara kayaknya lebih agak Pede. ini aja sih, bukan kayak ini loh, saya loh. Tabalong lo sudah punya loh, walaupun agak ngejreng sih Mbak, memang agak ngejreng di Tapi bawah memang ya. rata-rata ngejreng gitu ya kalau misalkan warna-warnanya ya. Kalau batik kayaknya memang gitu ya, atau gimana? Enggak Untuk sih, khusus Tabalong aja kah? kalau batik Jawa kan memang Lebih. kalem-kalem gitu ya. Nah kalau kesini kan karena kita sasirangan kemarin kan emang warnanya ngejreng-ngejreng Iya. ya, akhirnya berdampak juga ke batik Ke batik Tabalong. Tabalong. Jadi Lebih ceria gitu Iya. ya warnanya. Juga nih Bu, kalau lagi keluar kota ada yang pakai batik Tabalong, sama-sama orang Tabalong. Iya, karena memang ada tadi 3 ornamen tadi ya, kita sudah hafal ini adalah ciri khas kalau dibilang icon identity dari Kabupaten Tabalong ya. Dan ini sekedar informasi juga buat pemirsa yang ada di rumah bahwa Bu Ina ini tuh tidak hanya menyediakan kainnya aja ya Bu Ina ya, tapi memproduksi yang lain ya. Tadi ada shawl katanya, terus ada sarung bantal Bentuk-bentuk ya. yang jadi Bu ya. Pernak-perniknya Pernak-pernik lah ada gitu. juga ya. Kemarin sih sempat buat kayak
pouch gitu kan ya dari batik Tabalong. Jadi kita ambil sedikit motifnya aja tapi dikombinasi dengan purun gitu. Inovasi lagi Pastinya berarti. harus inovasi selalu Bu ya, Inovasi agar bisa selalu. jaya selalu pasti. Bisa bertahan. Iya, Iya, dan sekedar betul. informasi nih, Mbak, katanya untuk usaha dari Padang Panjang Sasirangan dan batik ini sempat ikut lomba Bu ya, Iya. dan menang. Bagaimana tuh Mbak? Kalau waktu itu masih produk Sasirangan ya, Sasirangan. Terus ada lomba inovasi produk dari dinas di 2020-an ya. Iya, jadi saya membuat Sasirangan itu di pernak-pernik Sasirangan yang saya lombakan pada saat itu kan. Jadi dibuat sarung bantal sofa, tempat tisu gitu kan, terus kotak pensil. Dari situ alhamdulillah ya nggak nyangka juga sih karena teman-teman yang lain pesertanya kayaknya ngeliatnya lebih wah gitu ya, lebih kreatif gitu ya. Ternyata alhamdulillah dapat juara 3. Alhamdulillah, jadi jangan Juara diragukan 3. gitu Mbak ya, sudah ikut lomba-lomba juga, sudah terbukti menang juga. Benar Sempat banget. juga berinovasi buat apa? Spray yang dua. Spray ini kayaknya baru ya Bu Aprida ya di Tabalong ini memang apa memang sudah ada belum ya? Sebenarnya belum ada. Kalau dulu kan kita ada mukena ya, ulun nyarakan mukena, tapi mukena itu udah untuk Sasirangan sudah duluan Barabe Pabalangan ya. Untuk mengklaim. Kita masih belum mukena. Cuma kita insya Allah mungkin nanti semoga bisa salah satu pengrajin juga penjahit untuk batik Tabalong. Kalau yang untuk Sasirangan sebenarnya kita masih belum punya Bu ya, karena kemarin kata Bu Ina kayaknya HPP-nya tinggi Bu ya. Iya, cuman untuk spray kemarin kan lumayan kan yang untuk Yang besar ya? kasur nomor 1 itu kan 2 meter lebih gitu kan. Cuman ya bagus juga sih Bagus, ya. cuma hasilnya. tadi kalau Cuman mungkin kan untuk jualnya agak untuk bingung, dijual agak harganya susah. tinggi. Bukan agak susah, karena kan orang ngelihat ngapain nih bahasanya kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti market kita adalah untuk mungkin oleh-oleh. Iya, betul. Atau Ini limited edition juga kali ya Bu pasti Aprida. kemungkinan nggak mungkin semua orang pakai itu kan. Iya, iya betul sekali. Karena memang ada nilai apa ya? Nilai apa yang namanya itu ya? Pokoknya ya maksudnya ketika kita menggunakan Sasirangan itu kan ada nilai yang sangat luar biasa terkandung di Yang dalamnya pastinya gitu. tidak ternilai kalau bahasa Iya, Uno. benar. Nggak bisa dinilai dengan entah itu unsur kebahagiaan kah mungkin ketika kita memakai, atau unsur yang Iya, betul, senang atau apa gitu, atau bangga. Nah itu memang tidak bisa kita nominal dalam angka kan bahasanya. Ini untuk orang-orang yang juga cukup mengerti ya maksudnya tuh memang ketika tidak. Menghargai iya menghargai seni karena kan ini rumit. Ini rumit sekali. Banyak motif-motifnya. Iya, aku sampai membayangkan loh ya. Warnainnya itu aduh satu-satu gitu pakai apa namanya? Cotton bud itu. Oh, itu Sedetail pakai itu, Bu, atau ya. pakai kuas yang kecil gitu. jadi bisa dibayangkan ketika satu kain ini dibuat itu bisa memakan waktu sampai Berapa lama Bu? 2-3 hari. 2-3 hari ya. Untuk satu kain. Dan bisa lupa masak mungkin Bu Ina. Lupa ngurus anak. Betapa banyak cinta yang ada di dalam kain Sasirangan ini ya. Ini luar biasa sekali. Aduh Jana, aku tidak habis pikir ini. dapat berkata-kata Mbak ya. Iya, ini jangan harapnya buat kita yang pemalas gitu ya. Bisa disuruh Bantu bikin dibeli ini aja tapi mungkin pokoknya. someday Bu Aprida ketika Plut atau mungkin dari dinas yang lain juga mengadakan pelatihan, kita akan ikut Jana Boleh. ya. Di info-info lah sama kita. Paling Bu Ina tiba-tiba buka. Iya, Bu Ina mungkin ya buka kita pelatihan. bener buka-buka pelatihan ini juga salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan ya. Kayak anak-anak mungkin udah mulai diajarin dari sekarang sampai akhirnya terciptalah minat, bakat dan akan semakin banyak pengrajin batik yang ada di Tabalong. Ayo dinas terkait. Silakan dinas terkait. Pengrajin batik itu kan masih belum bisa mengcover ya ketika pesanan misalnya kayak hari jadi gitu kan sekian ribu dengan pengrajin yang cuma 11 nggak bakal bisa cover. tercover. Iya, belum cover Bu ya. Iya, masih Makanya prepare-nya juga luar biasa ya. Dan ingat kata Bu Ina bahwa tidak menjadikan kompetitor ya, tapi mitra. Jadi kita saling menguntungkan, saling melengkapi, saling membantu ya. Saling support Ini lah. luar biasa sekali untuk tercipta Tabalong semakin terdepan. Aduh, tidak terasa waktu kita Bu Aprida, Bu Ujung Ina. acara. Mungkin Ibu bisa promosikan kembali Bu untuk produk dari Padang Panjang Sasirangan dan batik ini. Kalau untuk galeri sendiri itu ada di Desa Padang Panjang di RT 8, atau kalau mau langsung ke sentra oleh-oleh juga ada, itu produknya ada di situ. Bisa juga lewat Instagram, Tokopedia
tapi memang lebih nyamannya langsung ke galeri aja. Mungkin dapat diskon kalau kalau ke galeri mungkin ada diskon langsung. Ada notnya langsung dapat diskon ya. Ibu silahkan berkunjung ke rumah produksinya Bu ya. Itu akan tercipta harga papadaan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Ibu Ina untuk inspirasinya, ilmunya berbagi kepada kita semua. Semoga juga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah untuk lebih mencintai dan menghargai dari produk Tabalong ya, local pride kita nih. Harus keren banget. Yang namanya keren itu ketika kita bangga memakai produk yang ada di lokal gitu. Dan mungkin juga Bu Ap ya tadi yang mungkin yang semisal sudah merasa tergabung di dinas, mungkin ternyata belum tergabung di PUT, mungkin harus tahu Bu ya. Iya, harus tahu ya Bu ya. Iya. Karena Paling bisa nggak, lebih mengupgrade ya. Paling tidak mengupdate data lah. Yang belum gabung sama PLUT juga ini harus segera gabung ke PLUT karena memang banyak keuntungannya juga yang bisa didapatkan. Seperti kata Bu Ina ya, ini benar-benar yang namanya UMKM itu harus mengupgrade diri sendiri ya. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan PLUT tentunya. Dan semua pihak. Dan semua pihak, dan betul, semua pihak betul, pastinya. semua pihak ya. Terima kasih banyak Bu Aprida untuk hari Sama-sama. ini. Luar biasa sekali Bu Ina, terima kasih, sukses untuk Padang Panjang Sasirangan dan batiknya semoga makin jaya di udara, laut dan juga semuanya Bu, semua elemen pokoknya Bu. Semoga batik Tabalong juga semakin Dikenal lebih ya, luas semakin lagi. dikenal lebih luas ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, kalau kayak gitu kita harus pamit dari Brownies. Obrolan bisnis, sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. UMKM mengudara, UMKM berdaya.